Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman gugus 5 yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, DDR-nya Allahu Akbar. Oke teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Endang. Kita masih belajar matematika, karena memang ada dua video yang harus kalian simak untuk pekan ini, karena materinya sudah mulai agak banyak ya teman-teman. Tetap semangat, oke. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan teman-teman untuk belajar hari ini dan menyerap pelajaran yang Ustazah sampaikan. Oke teman-teman, semangat BDR-nya. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan jarak dengan waktu. Ini masih berhubungan dengan perbandingan kemarin ya teman-teman, yaitu bagaimana kita mencari kecepatan dengan rumus V sama dengan S dibagi T ya. V-nya adalah kecepatan, S-nya adalah jarak, dan T-nya adalah waktu. Oke, lanjut teman-teman, semangat. Teman-teman silakan buka buku matematikanya dan alat tulisnya ya. Kita akan melihat di halaman 64 ada tabel 3.1 tentang hubungan antara jarak dan waktu. Nah, disimak ya teman-teman. Ada di sini terlihat ada kecepatan kilometer per jam, jarak kilometer, dalam satuannya adalah kilometer, waktu satuannya adalah jam, dan perbandingannya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini jaraknya berbeda ya. Yang pertama ada 40 km, 80 km, 120 km, lalu 160 km, dan waktu yang ditempuh pun tidak sama ya. Untuk 40 km maka waktu yang ditempuh 1 jam. 80 untuk jarak 80 km waktu yang ditempuh adalah 2 jam, dan jarak 120 km waktu yang ditempuhnya selama 3 jam. Jarak 160 itu waktunya adalah 4 jam. Nah teman-teman, untuk mencari kecepatannya, rumus yang kita sudah pelajari kemarin kita pakai ya. Nah ini dia ya, jadi perbandingan jarak dan waktu, jarak dibagi dengan waktu maka menghasilkan kecepatan. Kecepatannya adalah 40 km per jam ya. Sama di sini 80 km dibagi 2 sama dengan 40. 120 dibagi 3 sama dengan 40. 160 dibagi 4 sama dengan 40. Nah teman-teman bisa melihat yang sama apa ya? Oh ternyata dengan jarak yang berbeda kita bisa menghasilkan kecepatan yang sama dari setiap waktu yang ditempuh, yaitu 40 km per jam. Perhatikan teman-teman ya. Nah mari kita, yang tadi sudah kita perhatikan tabel 3.1, maka hasil bagi antara jarak dengan waktu adalah, nah ini ya, 40 dibagi 1, 80 dibagi 2, 120 dibagi 3, dan 160 dibagi 4. Ternyata perbandingan itu menghasilkan bilangan tetap, yaitu 40 ya. Nah jadi mari teman-teman kita perhatikan lagi bahwa hasil perkalian silang antara jarak dengan waktu juga bernilai sama ya. Misalkan kita pandang baris pertama dan baris kedua, itu kan tadi jaraknya 40 km dan 80 km. Nah kalau dikalikan silang, 40 dikali 2 itu hasilnya 80. 80 dikali 1 itu adalah 80. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa perkalian silang antara jarak dengan waktu juga bernilai sama ya. Oke, tetap diperhatikan bukunya ya teman-teman sambil menyimak video Ustazah. Oke, lanjut. Oke teman-teman. Nah ini ya, dari pengamatan tersebut mari kita membuat kesimpulan bahwa perkalian silang antara jarak dan waktu bisa menghasilkan besaran jumlah yang sama ya. Nih ya, tadi kita sudah coba dari tabel 3.1, kita ambil yang baris pertama dan baris kedua, ternyata ketika dikalikan silang itu hasilnya sama. Nah ini notasi perbandingannya A berbanding B, C berbanding D, dan notasi perkaliannya A dikali B dan C dikali D ya. Jadi sampai sini teman-teman insya Allah paham ya. Oke lanjut.
Nah, sekarang kita masuk ke hubungan kecepatan dengan waktu. Ada tabel lagi yang harus teman-teman lihat. Nah, untuk memahami kecepatan dan waktu, perhatikan rumus kecepatan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu V sama dengan S dibagi T. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini ada hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, ketika kecepatannya yang dihasilkan adalah 60 km per jam, maka berapakah waktu yang harus waktu yang harus ditempuh? Ternyata adalah 1 jam. Nah, bagaimana dengan perbandingan untuk mencari kecepatan? Nah, jadi kalau waktu jarak dibagi dengan waktu, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ya, jaraknya sama-sama 60 km per jam, teman-teman. Tapi ada waktu yang berbeda, ya, yang waktu tempuhnya berbeda. Ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 5 jam. Kita lihat ternyata dengan jarak yang sama bisa menghasilkan kecepatan yang berbeda karena dilihat dari waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya semakin besar, ya, nah maka kecepatannya semakin kecil, ya. Bisa jadi orang yang berlari dengan orang yang berjalan menuju ke suatu tempat, itu pasti waktu yang dibutuhkan lebih banyak adalah orang yang berjalan, ya. Nah, atau orang yang mengendarai dengan sepeda motor dan mobil, bisa jadi sepeda motor bisa lebih cepat sampai ke tujuan, ya, karena mungkin kecepatannya kecepatannya itu lebih besar dari kecepatan motor, lebih besar dari kecepatan mobil. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan adalah kecepatan semakin kecil, maka waktu yang dibutuhkan semakin besar. Ingat, kalau kecepatannya kecil, maka waktu yang dibutuhkan semakin besar. Orang yang berlari sama-sama dengan jarak 2 km dengan orang yang berjalan dengan sama-sama jarak 2 km, maka bisa jadi waktu yang dibutuhkan oleh orang yang berjalan itu lebih besar dibanding waktu yang dibutuhkan oleh orang yang berlari. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kecepatan semakin kecil, waktu yang dibutuhkan semakin besar. Semakin cepat kita berjalan, semakin cepat sampai. Ya, jadi seperti itu. Jadi kecepatan semakin kecil, waktu yang dibutuhkan semakin besar. Nah, teman-teman, sampai sini materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video hari ini. Tetap semangat BDR-nya, jangan lupa nanti kita akan mengerjakan tugas yang ada di buku paket, akan di-share lewat GCR, dan teman-teman tetap semangat mengerjakannya. Jangan cuma yang ditugaskan, insya Allah bisa mengerjakan dan boleh mengerjakan latihan matematika yang ada di buku biar kalian lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.